dari pengawas madrasah yang akan disampaikan oleh Bapak DRS Sukolisno MSI. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alaihi sadaqallahu azim. Yang saya hormati Bapak Suliat MSI selaku narasumber implementasi kurikulum Merdeka pada pagi ini, yang beliau ini adalah yang terlibat langsung dalam proses pembuatan kurikulum Merdeka nasional yang dirahmati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini satu-satunya pejuang di Kementerian Agama dalam rangka untuk mengemban amanah senantiasa dirahmati Allah SWT. Yang saya hormati Ketua KKM yang dalam hal ini di jajaran KKM Kecamatan Kasembon dan Ngantang, ada Bu Julia, ada Pak Rosi, dan seterusnya. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Kepala Madrasah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta Bapak dan Ibu Dewan Guru yang berbahagia dan dirahmati Allah SWT. Puji dan syukur alhamdulillah rabbil alamin yang pada kesempatan ini dan telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan risalah umatnya ke jalan yang benar, dinul salam ila yaumil qiyamah. Ibu bapak yang saya hormati, pada saat ini musim, bisa dikatakan musim itu kan ada musim hujan, musim panas. Nah, sekarang ini adalah musim anget-angetnya kurikulum Merdeka. Sebenarnya jenengan sudah merdeka. Karena apa? Kurikulum yang penjenengan buat, penjenengan laksanakan, penjenengan implementasikan, penjenengan evaluasi oleh lembaga sendiri, itu saja sudah merdeka. Tetapi dengan munculnya kurikulum yang terbaru ini nanti akan dikupas tuntas oleh Bapak narasumber kita. Mudah-mudahan nanti insya Allah sekitar 5-6 jam dengan kalau ditelateni ya mungkin tidak cukup 1 hari, nanti 10 hari katanya Pak Suliat. Ini tadi bahasan visi-visi Pak, ini saya ada hari ini ada undangan ke Jakarta di PPSK ke Jakarta, tapi kado medisian ke serondol saya, kado oke 10 hari yang lalu, ya mau tidak mau ya harus ke sini. Tak boyong nanggen Bujang Kidul. Rasanya agak dingin Pak suratnya. Karena saya tadi sudah dari rumah antisipasi ini pasti adem nih. Saya bawa jaket aja. Karena sudah biasa di Bujang Kidul. Ibu bapak yang saya hormati, kegiatan ini kami rasakan sangat efektif dan wajib dilaksanakan dan merupakan merupakan persiapan untuk menuju kurikulum yang terbaru. Mau tidak mau penjenengan nanti akan berhadapan dengan kurikulum itu. Kapan? Nanti dulu, jangan terburu-buru. Makanya sangat tepat sekali topik penjenengan yang kita baca, BIMTEK persiapan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Jadi BIMTEK persiapan implementasi kurikulum Merdeka. Berarti kan berikan sekarang. Saya hanya menyampaikan wis ojo kesusu-susu. Karena ini dalam pilot projectnya sudah ada. Nanti kita sambil alon-alon sambil menunggu teman-teman sehingga dalam pelaksanaan kurmer nanti kita bisa maksimal. Dan itu pun insya Allah juga memerlukan sarpras, kemudian memerlukan biaya yang cukup lumayan. Nah, saya ucapkan terima kasih pula kepada panitia pada hari ini setelah melaksanakan BIMTEK kali ini, sehingga mudah-mudahan sepulang dari sini nanti jenengan sudah punya gambaran, ya, punya gambaran bahwa
kita nanti akan melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, apa mulai sekarang? Tidak, ya. Karena di KKM ini sudah saya tunjuk, Bapak Ibu, kemarin saya sudah koordinasi, hanya tinggal nunggu SK. Jadi yang kemarin insya Allah mungkin yang sudah mengajukan melaksanakan kurikulum merdeka, ini tinggal SK. Yang dari Kasbon ada yang mengajukan ya? Ada? Nggak ada ya? Pak Saiful dari Katang ini saya harapkan sudah tinggal tunggu SK saja yang dari Pak Saiful, sehingga nanti penjenengan enak, nggak jauh-jauh melihat dari dekat pelaksanaan kurikulum merdeka. Biar Pak Saiful dulu yang melaksanakan, setelah itu kita nanti bareng-bareng dikeroyok. Orangnya nggak ada. Miftahul Huda. Oh Pak Dul, yang jelas Pak Saiful Pak. Tadi sudah dibuka di jalan perjalanan oleh Pak Suliat. Pak Suliat ini keahliannya di IT-nya Pak. Jadi penyusunan kurikulum ini di IT-nya. Mereka ini luar biasa keahliannya. Seperti kemarin aplikasi itu yang bikin nasional. Ini memang Pak Suliat. Oleh karena itu makanya saya tarik untuk menyampaikan ini biar langsung sesuai dengan harapan penjenengan. Begitu. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak dari seluruh lembaga yang pada saat ini mampu dan bisa mengadakan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka. Yang paling akhir ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hari raya saya tidak bisa ketemu oleh penjenengan semua, dan selaku pembina dan mendampingi penjenengan selama saya di Kasembon, ada khilaf salah saya ini sudah pasti, dirasani pasti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, zahiran wal batinah. Sebaliknya, jika penjenengan ada salah kepada saya, dan saya tidak berkeberatan untuk memaafkan kepada penjenengan. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula untuk rangkaian acara pembukaan BIMTEK persiapan implementasi kurikulum merdeka tahun 2022-2023 Guru Madrasah Daiyah Kecamatan Kasembon. Semoga dengan acara ini nanti kita semuanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Masih ada waktu untuk coffee break, monggo coffee dan snacknya sudah ada di belakang, bisa mengambil dan kemudian dibawa ke meja masing-masing. Bapak Ibu, sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir tentu banyak kesalahan dan khilafahnya. Oleh karena itu saya pribadi sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami aturkan kepada pemateri Bapak Suliat MSI sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas berapa Bu? Oh kelas 5. Kelas 5 itu guru kelas Pak? Guru apelnya ada? Kelas 5? Belum ada? Oh mapelnya itu kan? Gini Bu ya, saya tanya Bu, kalau Ibu jadi guru kelas ya, artinya Ibu adalah seorang manajer di kelas itu. Kalau Ibu seorang manajer di kelas itu, ketika Ibu melakukan mengajar dan sebagainya, gambarannya ingin anak itu jadi seperti apa Bu? Cepat, pinginnya ya cepat menangkap kalau kita terangkan, tapi kan terkadang di kelas kan model anaknya kan berbeda Pak. Ada yang bisa nangkap langsung, ada yang pinginnya pinter Pak. Pinter dalam ilmu yang disampaikan tadi materi. Ya banyak. Kenapa pertanyaan ini jadi penting Bapak Ibu? Seringkali dalam sebuah lembaga
ketoke lembaga itu punya visi, punya misi, ya. Tapi wong ndek jero kerja dhewe-dhewe, ya kan? Iya, karo karepe kan gitu Pak. Seperti ibu ini tadi, karepe anak sampean sama dadine ya apa? Yo iso iki lah sekolahane karepe dadi apa gitu ya. Itu penting Bapak Ibu. Kita sering mendapatkan kenapa lembaga itu dari tahun ke tahun itu tidak menunjukkan peningkatan kualitas. Kenapa? Karena orang di dalamnya itu kerja sendiri-sendiri, enggak sakarepe dhewe gitu loh. Hah? Iya, kalau pas jadi panitia wisuda gitu kerjasama ya. Ya. Apa aja? Nah, buktinya tadi enggak gitu. Baik Bapak Ibu, sekarang begini. Nah ini kaitannya gini. Awake dhewe di sekolah ini kan apa saja nih? Ya mek nglakoni kurikulum tok lho. Nah, apa itu kurikulum Bapak Ibu? Kita lihat Bapak Ibu. Terus terang aja Bu. Kalau disuruh mengatakan kurikulum itu apa? Ribet. Angel. Makanya Ibu kalau nggak bisa jawab, pantas Bu. Saya aja nggak bisa jawab. Karena kalau dipikirkan ribet itu. Tidak ada yang secara universal bahwa kurikulum adalah. Karena ketika diaplikasikan dalam sebuah lembaga, di kono kok ngono ya, di kono kok ngono, di kono kok ngono, nggak ada yang universal. Ya. Maka akhirnya nanti kita akan menuju sesuatu, gitu loh. Ke arah sesuatu, bukan ke arah general. Yang kita pikirkan Bapak Ibu, ketika kita memahami sebuah kurikulum, di situ yang kita bayangkan dan yang tertanam dalam mindset kita itu adalah keseluruhan pengalaman belajar murid. Jadi kalau Ibu wakakur, ketika nyusun tentang perangkat kurikulum, yang kita pikirkan adalah di situ arek-arek kok lapo, iso opo, guru-guru modele lek engko mulang ya opo, kondisi sekolahane ya opo gitu. Kompleks sekali. Paham ya? Ya. Sehingga waka yang paling berat itu sebetulnya di wakakur. Kenapa? Saya dipikirkan itu kompleks. Nah, kekompleksan itu nanti akan dibantu oleh wakasis. Bagian anak sing rada keluar jalur bagian wakasis. Kebutuhan baru dibantu oleh wakasar sarpras. Kalau masalah hasilnya api, engko sing promosina adalah waka humas. Begitu kan, Bu? Yang dimau begitu ya, wakakur itu. Makanya kalau dalam sebuah lembaga, ya, dalam penataan kurikulumnya bagus, sekolahnya mesti bagus. Jarang anak bermasalah Bu, kecuali kalau orang tuanya bermasalah. Ya karena begini Bapak Ibu, kalau pernah mengalami anak yang bermasalah itu justru kecenderungan kalau dipanggil orang tuanya sudah angkat tangan. Ya Bu ya, itu pengalaman Ibu. Wis pokoknya diceluk, arek bermasalah diceluk. Gimana kamu di rumah Bu? Terus pundi putrane di rumah? Waduh, lah tak riyo niku lho Bu, pun kula tuturi sembarang kalir pun mboten masah. Sepertinya orang tuanya yang bermasalah. Karena anaknya sudah mencari figur yang lain, bukan figur orang tuanya. Oke. Dan kalau kita pahami Bu, ternyata kurikulum itu kompleks Bu, dan multidimensi. Masalah mungkin kejujuran, mungkin masalah berpikir kritis, mungkin bermasalah dengan psikomotor dan sebagainya. Kompleks banget itu. Maka kalau kita berbicara tentang kurikulum pasti rodok cenut-cenut. Kalau kita benar-benar memang ingin menjadikan pengalaman murid itu, ketika Bapak Ibu punya lembaga, muridnya di situ punya pengalaman yang baik, hasilnya baik, maka kita perlu berpikir tentang bagaimana menjadikan sebuah kurikulum itu sebuah aturan main yang nanti kita
bisa menjadikan kebermanaan bagi kita semua. Dulu Bu, terus terang aja, ketika saya jadi pengawas, saya sampaikan kepada binaan saya itu punya satu niat aja Bapak Ibu. Ketika jadi pembina Bapak Ibu, apa itu? Yaitu saya ingin menjadikan lembaga dari Bapak Ibu adalah sebagai tempat atau ladang amal ibadah saja. Karena saya lihat tuh prihatin, guru tuh ketok letak hitung-hitung secara matematik. Bayarannya mah titik, umumnya swasta. Titik. Bayarannya mah titik, tapi kok betah gitu ya. Saya itu tantangannya begitu. Mah titik kok betah, aneh gitu jajan ini. Oh mungkin yang diraih pahalanya. Oh betul nih, pahala jadi guru itu ilmu, ya ilmu dengan harta kita itu kayak malah enaknya ilmu. Ketika ilmu itu dipakai satu generasi, turun ke generasi berikutnya, si pahalanya dia mengalir terus. Sip Bapak Ibu guru itu. Karena apa? Pahalanya luar biasa. Karena ilmu yang sampaikan. Cuma kadang-kadang tak delok mulang muridnya rame, guru jek mulang ae. Lah ilmune sing ndi sampai lagi. Lah kalau sing nyampe lah rugi ta. Tuas ngarep ngoyo-ngoyo. Ternyata enggak ada yang nyampe gitu loh. Wah, ini masalah ini. Yang penting sudah disampaikan Bu ya. Terus apa halannya oleh tekondi enggak dikaiblas gitu. Jauhkanlah diri kita dari kesia-siaan Bapak Ibu ya. Terus saya lihat lagi Bapak Ibu, nek wayahe rapotan iki sing rada miris. Mang pahalane rada akeh sajane. Tapi marun nilene ngarang wis ngapusi iki dosane enggak entek-entek kemalian. Iki kapan nih? Kayak jadi guru itu dilemanya itu Bu. Tabungan pahala oke, tabungan sing iku mang ya rada akeh. Engko pas-pas ditimbang ning ngono iku wis dungakno ae akeh pahalane timbangan sing ngapusi kuman. Di ITB Bu, di Institut Teknologi Bandung pernah terjadi itu begini Bapak Ibu. Anak-anak sana kan pinter, nggak ada yang goblok, nggak ada yang goblok di sana itu. Oh, pinter anaknya. Saya lihat itu di warung Mbak, anak-anak itu bukan belajar baca buku, belajar komik Jepang, bacaannya itu. Di enjoy sekolah itu lu enjoy, ada yang nge-game gitu. Tapi nilainya bagus-bagus Mbak. Kalau saya sih nggak pernah belajar maksudnya. Nah di situ ternyata Bapak Ibu pernah terjadi anak-anak itu jadi joki ujian masuk perguruan tinggi. Di Makassar ada 11 orang ketemon gitu. Tahu gak di ITB itu langsung ada keranda, ada karangan bunga, spanduk yang istilahnya menghujat pencontek gitu. Nah di situ sampai disampaikan di peraturan akademiknya, di peraturan mahasiswaannya, jika mahasiswa mencontek langsung dikeluarkan dari institusi. Jadi sana itu kalau ujian Bu, mohon maaf, saya kan S2, dosen saya lihat tolong ditunggu anak-anak. Ini soalnya saya ngambil, saya bagi. Anak masuk itu Pak cari tempat sendiri Pak, nggak ada yang ngumpul dengan temannya. Karena itu Pak, ketemon keluarkan. Tapi tragisnya, karena saya beasiswa dari Kementerian Agama ya, waktu saya itu teman saya ada garapan jawaban yang teman saya jawab, kemudian dicontek oleh temannya beberapa kata itu, dipanggil sama dosennya. Bapak guru kan? Iya. Masa guru aturannya seperti ini? Saya tuh nggak nyangka kalau teman saya itu digitukan. Itu kejadiannya saya tahunya itu begini. Ketika saya naik tangga dengan teman saya, ada Bu dosen, Bu Devi namanya, dari atas. Kok dia lari itu Pak? Jadi teman saya itu lari. Padahal itu WS dia lari. Terus suatu saat ketemu lagi loh, kok lari lagi? Saya tanya, kenapa? Saya malu. Malu kenapa? Masa sama Bu Devi aja malu? Ternyata saya kemarin dipanggil. Karena jawaban saya itu sama teman-teman, kan dia mau lihat, ternyata dicontek dan ketahuan oleh beliau. Akhirnya kami dipanggil. Sendiri-sendiri Pak manggilnya Pak. Itu kemarin sampai itu kan guru, Bapak itu guru. Masa guru ngajar seperti itu? Masa guru aturannya seperti itu? Begitu kan Pak? Di ITB itu. Sehingga tak berani.
sampai di khutbah Jumat terkait dengan penipuan nilai itu dibahas. Jadi trending topiknya di ITB pada saat saya di sana. Kalau kita memberikan nilai dan nilai itu dibaca oleh orang, satu dosa itu. Dibaca oleh satu orang lagi, dua dosa itu. Dan tahukah siapa yang baca itu? Kita nggak tahu. Nanti ketika mau masuk surga, dosa itu akan menghampiri kita. Dan kita mana bisa minta maaf kan gitu. Itulah. Tapi nanti dengan kurikulum merdeka, Bu, kita bebas dari dosa. Karena nggak ada naik kelas, nggak ada KKM. Mau kurikulum merdeka? Mau nggak? Pokoknya mau, karena takut dosa. Sampean gelem mergo wedi gak kena tanggungan dosa. Itu. Di kurikulum merdeka Bapak Ibu tidak ada KKM. Tidak ada KKM. Ya, nilai memang ada. Kemudian deskripsi ada. Dan juga tidak ada tidak naik kelas. Jadi semua naik kelas. Enak kan? Oh enak. Siapa pengen nggak daftar? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Siapa itu turun? Nah kita bahas dulu Bu. Nah, dua kakur. Berikutnya, kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Jadi kalau jenengan atau Bapak Ibu semuanya ketika mengajar, ingat-ingat Bu, pengalaman belajar di lembaga Bapak Ibu dengan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menjadi Bapak Ibu guru yang betul-betul dalam tanda petik tadi menjadikan lembaga itu sebagai ladang amal ibadah, jangan diberi pengalaman yang buruk. Ya maaf, Bapak Ibu guru itu kadang-kadang begini Bapak. Murid itu dimanapun milih anak ya Bapak. Gak ngarep PR, karepe ya di Jarno, sewenang ngene. Anak-anak, siapa yang ngerjakan murid, nggak kerjakan PR? Saya Bu, alhamdulillah bagus kamu gitu ya. Sewenang murid itu. Makanya guru yang paling dibenci itu akeh ulangannya, akeh remedine. Ya kan? Tugas kudu ngumpulno, wis paling gak disenengi. Masalahnya siapa yang ngajari gitu? Guru yang lain. Guru A disiplin, guru B gak disiplin, guru C gak disiplin, guru D gak disiplin. Akhirnya guru A itu elek tok wis. Gak tau nabi. Masa sing paling bener? Iya apa enggak? Iya, seperti sing rusak sekolah anak dhewe sajarnya. Ya kocok-kocoknya dewi, jangan kerja apa lagi. Makanya Bapak Ibu nanti ingat-ingat ya, setelah pulang dari sini jangan memberikan pengalaman yang tidak baik pada anak. Saya mohon maaf Bapak Ibu ya, ketika anak pasti Bu ya, ketika dia nggak memperhatikan anak-anak, saya menerangkan ini ya, terus nggak memperhatikan, saya tegur itu Bu. Tolong perhatikan, jawab pertanyaan saya. Jadi saya begitu Bu ya. Murid saya itu sekarang, mohon maaf, kalau belajar sama saya nggak berani nggak memperhatikan Bu, karena sudah janjian. Kalau kamu nggak perhatikan pasti saya tanya. Jadi begitu Bu, ketika memperhatikan saya lihat, saya panggil, coba perhatikan saya, apa yang dimaksud dengan ini? Nggak bisa jawab ya. Nah saya sampaikan, kenapa saya melakukan itu? Ini kewajiban guru. Kalau saya nggak menjalankan kewajiban itu, saya yang kena dosanya. Enak kon. Rawe sakaremu dhewe. Kalau saya nggak mengingatkan, berarti saya ngajar kamu nggak baik. Yang dosa saya. Kamu kira jadi guru itu hanya menyampaikan materi saja? Enggak, itu punya kewajiban. Dan kewajiban kita nggak jalankan dosa Ibu. Kadang-kadang awak ibu didosa nih ngono ku. Itulah. Nah, murid juga begitu, mohon maaf. Ketika nggak mengerjakan PR, kalau dimarahi, dendam. Coba kalau saya katakan, kalau saya mengatakan begini, nah, kamu murid kan? Iya.
Kewajiban murid apa? Kalau murid itu terhadap gurunya harus tawadhu atau tidak? Dia tawadhu. Sekarang kamu nggak kerjakan PR. Padahal janji murid itu harus begini-begini. Kamu ingkar janji nggak? Iya. Apa gelem mau tak celuk munafik? Munafik. Gelem nggak? Tapi kamu sengaja menjadikan dirimu seorang munafik. Ya, yang kamu lakukan itu kan sesuatu yang arahnya ke arah itu kan? Iya. Dan kalau saya nggak ngomongin kamu gitu, artinya saya membiarkan kamu jadi orang munafik. Yang salah saya. Paham Bapak Ibu ya? Dan kemudian saya sampaikan, memang kalau sekarang kamu merasa nggak nyaman dengan saya, tapi tolong dipikirkan, ketika 10 tahun lagi saya melarang kamu untuk malas, menghilangkan kamu untuk malas, sementara 10 tahun lagi kalau kamu saya biarkan malas, maka kamu 10 tahun juga nggak akan ada perubahan apapun. Dan itu nanti kamu akan berpikir, atau ketemu saya, alah, waibian ambil Pak Suliati lebih diguri malas, ya, ini dicarong, masih bodoh loh jadi. Ya, akhirnya apa bodoh ya gara-gara ulangane guru-guru supaya Pak Suliati gitu ya. Paham Bu ya? Ngerti Bu ya? Inilah jenengan itu ini. Pengalaman anak itu dengan jenengan. Awal sampai akhir nanti akan jenengan itu dikenang. Kalau pengalaman dengan Bapak Ibu baik, pasti kebaikan itu ada. Paham Ibu ya? Dan kurikulum jantungnya pendidikan. Lek jantungnya rusak, sekolahnya ya rusak. Pelaksana kurikulum itu siapa Bu? Guru ya. Lek guru ini gak karu-karuan, mesti lembaganya ya gak karu-karuan. Murid itu tadi ini ya gak karu-karuan. Paham Bapak Ibu ya? Alhamdulillah paham. Nah kita lihat Bu, secara umum ada 4 komponen dalam kurikulum itu. Pertama tujuan. Kita pahami bahwa tujuan dari pendidikan nasional itu seperti ini dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah isinya apa. Kan ada mapel-mapel itu Bu ya. Ada keilmuan-keilmuan yang ada di dalamnya. Terus kemudian juga cara nyampe nanya apa. Kurikulum itu pasti ada itu. Lalu misalnya carane awet dhewe ndelok berhasil apa enggak, pasti ada evaluasinya atau asesmennya. Secara umum begitu Bapak Ibu. Dan itu yang menjadikan, mohon maaf, adakah di 5 lembaga ini yang tiap akhir tahun, ya, tiap akhir tahun itu hasil ulangan sumatifnya yang murni itu dibahas dalam sidang pleno, katakan. Ada nggak? Bu Wakakur ada nggak? Hasil ujian sumatif dulu pernah, terus sekarang udah lagi. Kenapa Bu? Karena kurikulumnya kenapa Bu? Oh gonta ganti, ya Allah. Kurikulum gonta ganti. KTSP-nya juga gonta ganti ya? Oh tiap tahun. Gaya copy paste. Mohon maaf Pak, iya. Karena kenapa dulu ada sekarang tidak ya? Itu karena kalau lihat saya kurikulum yang terakhir ini kan kadang-kadang kita dilema dengan KKM-nya Pak. Maksudnya gini, ada tuntutan bahwa KKM itu harus sekian. Yeah. Kalaupun kita gali sebenarnya anak itu tidak sampai yang ditentukan. Itu dilemanya itu. Kalau mamanya dulu itu kan kita mau pakai 6, 65 itu kan memang itu jangka waktu kapan? Itu 2000 apa ya? Sebelum 2013. Sebelum K13. 13 ya, sebelum K13. Oh, bagian ini. Iya, itu maksudnya itu dilemanya kan harus KKM seperti. Terus kalau yang pandemi kemarin? KKM jadi hantu nggak? Hantu. Hantunya apa? Itu karena kan nggak tatap muka. Terus? Jadi kita lewat karena memang kita itu nggak pakai apa ya, hanya tugas gitu. Ini nih yang
yang aslinya seperti itu. Makanya anak itu kan tidak membaca buku, Pak, Oh, iya. rata-rata. Langsung spontan pakai HP. Jadi jawabannya pasti betul, dan jawab tidak tahu bahwa anaknya. Oh Mungkin gitu bisa ya. orang tuanya. Jadi bisa juga orang tuanya yang dapat nilai. Jadi akhirnya jenengan karena tidak percaya itu semua, berarti keberhasilan lembaga itu apa cari pokoknya melaku aja gitu ya. Iya, sementara ini ya terus terang seperti itu. Yang penting jujur Bu baik. Supaya tidak dosa. Supaya tidak dosa. Iya, Bapak Ibu, kepala madrasah dan sebagainya. Jadi pada intinya kenapa harus ada evaluasi? Kalau saya Bu, mohon maaf, ketika saya jadi angkat jadi wakakur, itu semua nilai yang berkaitan nilai umum, artinya nilai yang dilakukan bersama, itu dulu kita scan ya, itu nilai di saya. Terus kemudian saya paparkan, Bu. Ini loh tingkat keberhasilan kita. Terus ini nilai tahu bahwa rata-rata anak kita. Nah, itu adalah gunanya untuk umpan balik pada lembaga supaya lembaga itu tahu diri. Jane awake dhewe ana manajemen sing salah sing ndi gitu loh. Nah, disitulah kita akan perbaiki. Tapi kayaknya memang nggak perlu Bu dievaluasi. Wong nilainya sudah disulap. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Secara umum juga ada yang menjadikan 3 bagian aja. Yaitu yang pertama adalah ada tujuan pembelajaran atau kontennya. Maka kita nanti kalau kita membuat kurikulum apapun pasti ada tujuan pembelajaran. Atau mungkin nanti ada namanya CP dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah panduan ngajarnya. Di K13 itu jelas Bapak. Sekaligus kalau kita pakai buku guru, ya Bu ya, Pak, buku guru. Nah, itu jelas. Cara-carane ono kabeh. Jadi guru kayak pemain sinetron, maca skenario main, ya. Jadi gitu aja loh. Udah gampang. Ya, kemudian panduan asesmen atau panduan untuk bagaimana menilai. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Kalau di kurikulum 2013 kemarin, ya, itu saya pahami begini Bapak Ibu. Kalau tingkat SD, tingkat dasar, itu yang diutamakan karakter atau konten. Dasar, pendidikan dasar, karakter atau kontennya? Karakter. Tapi ada, Bu, ada istilahnya malpraktek ya. Anak saya itu waktu kelas 1 MI baca belum bisa, tapi dapat buku tema setebal ini, Bu. Iya. Ini saya tuh berpikir, ini malpraktek yang dilakukan oleh guru-guru itu seperti ini ya. Hah? Iya Bu ya. Arek durung iso maca buku niku kanthi sakmene. Waduh lek pas pandemi apa lagi. Waduh. Dikon maca kon ngisi ya Allah itu loh. Iki sing pinter sapa? Enggak sih kejam sapa gitu. Karuan. Saya pernah Bu ke SD Citra Alam Ciganjur. Yang dekat rumahnya Gus Dur. Nah, di sana itu pembelajaran paling banyak menggunakan teknik bermain. Jadi di situ sekolah alam. Jadi kadang di halaman ini kalau yang kelas 1, kelas 2 itu sering di halaman, Bu. Ayo ke arah utara, utara adalah sana, utara, wah di ke sana, selatan mana? Dulinan. Ya ora. Guru MI bukunya sama ini ada gak sok mocol ya apa ini pembunuhan karakter siapa yang nuntut Bu? Ayo
Ada tuntutan kalau kelas 1 harus pakai buku tema yang itu? Ada nggak? Dan materinya harus habis, ada nggak? Ayo, siapa sih ngomong? Biasanya gini Pak, itu tergantung dari apa kita terbentur oleh soal yang ujian itu ya. Orang tua itu tahunya bahwa kemampuan anak itu dilihat hanya untuk menjawab soal saja seperti itu. Sing ndatek nang ngono ku sapa? Gurune mana? Sampean berarti. Nah, Mama ini kan sharing. Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau saya dulu di guru MTS, Pak. Guru MTS itu korbannya dari guru MI. Betul. Percaya nopo mboten. Saya itu kalau guru IPA, guru fisika, anak-anak itu loh, mohon maaf, perkalian desimal nggak bisa. Apa mana pecahan? Lo ngono lo lulus, bayang no. Nanti di kurikulum merdeka, Bu, Pak, bebas. Ada gak iso atau gak iso? Ukurannya begini. Konteksnya kalau sampai di misalnya ya, ini tingkat dasar, ini tingkat menengah, ini tingkat mahir. Nah, sampai ada begitu. Oh, kita nanti hanya sampai jam 12 ya? Beneran. Saya kira sampai sore Pak. Pak Suka tadi ngomong sampai sore Pak, lihat gitu. Makanya ini saya pakai ini. Jalan. Start terus mas. Paham Bapak Ibu ya? Baik. Masih santai. Nah, dulu Bapak Ibu, sehingga kita memahami begini. Nanti kurikulum itu adalah memandu proses belajar murid. Jadi Bapak Ibu silakan. Nanti kita akan belajar kurikulum merdeka bagaimana. Nanti anu ya, apa? Slide-nya saya bagi lah, guys. Baik, kita masuk ke kurikulum merdeka. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang penting ini. Ketika kita akan membahas sebuah kurikulum merdeka ini Bapak Ibu yang penting. Transformasi pembelajaran paradigma baru itu adalah di sini, Bu. Bukan di konten atau materinya, tapi ini. Konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dijelaskan secara mendalam sampai iso, Pak. Sampai iso. Misalnya sing kene wis iso, kene durung iso. Ya sing durung iso kudu sampeyan isakno. Hah? Boleh. Dengan model namanya pembelajaran diferensial. Sing wis iso sing durung boleh. Tapi kita harapkan bahwa anak itu bisa. Makanya nanti jenengan melihat kurikulum merdeka itu kontennya dikit. Kelas 1-2 itu anak memang hanya masa-masa untuk latihan indera, latihan gitu. Ya ajaran ngono ae, gak usah abot-abot. Oh jadi kok maca kon nggih sembarang, nulis sing apik-apik. Jangan sudah. Itu kejahatan itu. Arek wae dulinan. Mohon maaf Bu, ini kejadiannya begini Bu. Kenapa bisa jadi kejahatan? Jenengan arek gak iso saman unggahno dan anak itu merasa nyaman karena nggak bisa, akhirnya dia tidak akan pernah berusaha untuk bisa karena nyaman. Kalau di MTS lain lagi kalau dulu saya lek guru nih misalnya menuntut muridnya macam-macam nggak konsekuen. Kalau saya jadi muridnya itu gini Bu, semayan sak kelas gak usah sinau kabeh. Gak kira guru kuwi kayak nilai di bawah KKM ya. Karena murid itu papat kabeh telu kabeh. Gurunya tinggal laporan wis bingung gitu ya. Itu kalau saya Bu. Ini Bu ya, konten yang esensial diajarkan secara mendalam. Yes. Ini
Transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Apa sih kok saiki sing usul-usul proyek kuwi? Jadi hari ini orang timbul mek teori to Bu, cek melakukan gitu loh. Ya, golek informasi, diajari ngono. Ya, kalau murid hanya main nerimo gitu tak, ya kita mengajari sesuatu yang memang tidak baik. Sehingga akan berdampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Nah, nanti hal-hal yang terkait dengan pemberlakuan kurikulum itu ya, yang dari pusat Bapak Ibu harus terjemahkan menjadi kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi anak itu sesuai dengan lingkungan sampean, cocok karo desa sampean, kecamatan sampean, kabupaten sampean, terus kemudian dia berkembang sesuai dengan zamannya. Mohon maaf Bapak Ibu, intinya saya sampaikan tadi begini, ketika Bapak Ibu berpikir tentang kurikulum dan orientasinya murid, Bapak Ibu berpikirlah tentang profil produk dari lembaga jenengan. Seperti tadi saya membawakan tentang IT. Kalau IT itu yang disukai dari orang tua adalah karena karakter anaknya itu bagus dan dia berakhlak Quran. Jenengan harus pahami bahwa di lingkungan jenengan itu menghendaki seseorang yang seperti apa, dan jenenganlah di lembaga itu yang mengolah mereka untuk menjadi apa yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga orang nggak akan berpaling untuk tidak sekolah di sekolah jenengan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya sampaikan kenapa? Saya 2 tahun yang lalu jadi pengawas pensiun baru 2020. Ketika tahun ajaran baru 2021 saya disambati, Pak murid saya dulu mau menghadapi siswa baru, Pak murid saya dulu itu sekian, jumlahnya 60, sekarang tinggal 20 Pak. Setiap tahun ada penurunan. Kenapa? Ini. Nah, saya harus memberikan sebuah strategi. Ya Alhamdulillah tahun yang lalu ada yang muridnya 20 sudah naik jadi 30 lebih. Kemudian tahun ini yang dulunya sampai turun sampai 50 sekian, sekarang sudah kembali 80 sekian pendaftarnya. Kenapa? Karena memang kita harus tahu profil produk atau produk dari jenengan itu profilnya seperti apa. Itu jenengan harus beradaptasi untuk itu, memikirkan itu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang kita berbicara tentang kuliah merdeka, intinya adalah kita bagaimana mengembangkan sebuah produk sesuai dengan apa yang diharapkan oleh negara, diharapkan oleh masyarakat kita, diharapkan oleh orang tua mereka dan oleh kita sendiri. Paham ya? Jadi walaupun sekarang jenengan pakai KAD 2013 ingin seperti kurikulum merdeka, silakan. Ya. Jenengan yang berhak ngatur Bu ya, tadi gampang ya. Yang namanya merdeka itu jenengan mikirno iki pengalaman murid mlebu sampai selesai dadine seperti ini, itu jenengan yang pikirkan. Carane opo? Dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, silakan dibahas di lembaga. Itulah kemerdekaan kita. Paham? Kurikulum merdeka nanti juga begitu. Cuma kita yang membedakan nanti di kurikulum merdeka, kalau kita melaksanakan full, di situ sudah ada buku-buku dan sebagainya. Apakah nanti boleh Pak kita memakai buku-buku itu? Silakan. Ya. Karena itu adalah sumber belajar boleh dari manapun. Yang penting ketika kita memberikan pengalaman pada anak-anak kita, mengolah anak kita seperti yang kita kehendaki, kita paham Pak alurnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Ya. Baik. Nah, di kurikulum merdeka regulasinya seperti ini Bu ya, gak usah dibaca Bu. Nah, 3 karakteristiknya adalah ini dalam kurikulum merdeka. 1, pencerdaan konten, fokus pada materi esensial. Materi esensial itu apa sih? Materi yang dibutuhkan oleh dia untuk hidup. Ya, apa matematika itu gak perlu kanggo urip? Siapa guru matematika nih gini? Tak takonane. Siapa guru matematika? Katakan. Mana guru matematika? Yang pegang HP itu Pak. Yang pegang HP ini ya? Bu, tak takoni.
rabi gak butuh matematika, guru nih kalau matematika. Tuh, kalau jenengan ngajar matematika, ini penting Pak Ibu saya sampaikan. Jadi guru itu kenapa gagal mengajar muridnya itu karena guru ini dia saya nggak ngerti karepe. Yo, jajane ilmu iki kanggo apa ora ngerti jane. Tapi menteng maca buku dikekno ae. Pertanyaan Bu ya. Guru matematika. Matematika nggih Bu ya. Nah, pertanyaan saya Bu. Sebetulnya kalau seorang anak murid belajar matematika jadi kanggo apa sih Bu? Mengasah otak sebenarnya untuk latihan. Jadi kan kalau orang kayak sekarang ya kebanyakan mikir kan bisa pakai kalkulator atau apa gitu ya di kehidupan dewasa. Kayaknya nggak penting hitung itu. Tapi di situ kan kita melatih ketelitian anak. Nah dengan belajar matematika kan di situ bisa belajar ketelitian, terus mengasah otak, mengingat juga dari hafalannya. Terus apa lagi? Banyak sih Pak. Ya intinya kita telaten sama belajar terus menerus itu gitu. Terus jadi kalau anak nggak bisa, guru matematika cenderung disenangi muridnya atau dibenci muridnya sih? Karena susah pelajarannya, rata-rata nggak suka. Berarti guru matematika identik orang yang menyusahkan. Ya susah menurut Sampean ya. Tadi guru ya senenge dicapelek. Ibarat sinetron tuh bagian antagonis ya. Masya Allah kasih ya. Oh katanya mereka sayang apanya? Enggak Pak, tapi mereka sayang suka aja walaupun salah atau apa gitu, tapi mereka masih suka hadiah. Oh gitu ya. Karena cantik. Bu, kalau mohon maaf Bu Babi ya, ibu-ibu semuanya, jenengan kalau nanti tidak tahu esensi dari apa yang jenengan ajarkan, ingat Google itu lebih pinter dari jenengan semua. Dan sebetulnya anak itu gak butuh sekolah jenengan gak apa-apa. Takon nang Google di manakah letak Taman Safari? Langsung dijawab, Taman Safari letaknya ada di gini. Google apa yang dimaksud dengan konsumsi? Konsumsi adalah gitu. Langsung jawab Bu. Google 5 tambah 10 berapa? 5 tambah 10 sama dengan 15. Bisa Bu. Gak butuh guru matematika. Makanya Pak, mohon maaf, jenengan kalau jadi guru, eksistensinya tidak bermakna untuk murid, sampai akan ditinggal. Maka bukan hanya kemarin ada istilahnya lost learning, ya kan? Tapi juga akan ada lost teaching. Makanya sampai ngomong ndek ngarep, gak direken karo muridnya. Apa Google sudah berikan jawaban gitu ya. Sama dengan matematika Bu, mohon maaf. Kalkulator dengan otak manusia sekarang pinter mana? Saya tes guru matematika. Bu. Iya, Bu. Saya tanya Bu ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai 10.000 ya. Kukur wis. Ya. Silakan boleh pakai kalkulator atau pakai hitungan jari tangan, silakan. Bapak Ibu yang lain juga boleh ikut ya. Dalam waktu 5 menit tolong selesaikan permasalahannya. 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 10.000. Hasilnya berapa? Ayo, berapa? Cukup banyak hasilnya. Cukup banyak. Berapa Bu? Bu, kira-kira kalau pakai kalkulator 5 menit selesai Pak? Selesai apa enggak? Nggak selesai kan? Mohon maaf Bapak Ibu, ini contoh sebetulnya. Guru matematika, kalau ada murid bertanya, Pak, Bu, untuk apa sih belajar matematika? Rabi gak butuh matematika, ya. Jadi dokter aja gak butuh matematika, ngitung-ngitungan gak butuh matematika, kalkulator butuh, dan lain-lain. Tolong maaf Bapak Ibu. Sebetulnya begini Bapak Ibu. Tadi saya menyampaikan sebuah analogi. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sampai 10.000 kalau pakai kalkulator dalam waktu 5 menit nggak akan selesai, iya kan? Tapi kalau guru matematika harusnya selesai dalam waktu 1 menit. Iya kan? Pakai barisan aritmetika kan bisa dihitung. Atau
kita memberikan begini, anak-anak gampang. Contohnya gini, 1 sampai 10.000, 1 sampai 10.000 ya. 1 gandengno karo 9.999. Berarti kok sing 4.999 gandengane 5.000 siji. Ya kan? Jadi 1 sampai 4.999 si iki lek dijumlah meneh 10.000. Jadi 10.000 ping 4.999. Sing angka gak tercantum adalah 10.000 dan 5.000. Karena nambahnya 10.000 tambah 5.000, 1 menit selesai. Berarti apa makna dari atau esensi dari belajar matematika itu adalah apa, Bu? Apa? Jadi gini, Bu, esensinya adalah serumit apapun masalah yang kita hadapi akan mudah dengan matematika. Ketika anak tahu begitu, Pak, anak-anak senang. Oh iya, tiba-tiba matematika kok gampang non. Tertarik nang guru nih, tertarik nang mata pelajarannya gitu, Bu. Oh, ora sampean menyusahkan. Ada guru olahraga mana? Guru olahraga. Di guru olahraga. Teman, guru olahraga. Ayo, esensi olahraga itu apa? Simpel saja. Kalau menurut saya kan olahraga kan ada berbagai macam olahraga di sana. Kan seperti sepak bola, voli yang lain. Yang tujuannya cuma satu, untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita. Kan bisa kita terapkan di kegiatan sehari-hari. Misal pagi hari kita bangun tidur senam, itu kan bisa. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kalau bisa. Ya, terima kasih. Besok pelajarannya dihapus, Pak, olahraga, Pak. Gak usah mata pelajaran, bangun tidur aja udah bugar. Olahraga. Waduh, kesalahan ini, Pak. Harus wong iki. Ngene iki lho, lek guru gak ngerti karepe, guru liyane ora takoni lho iki. Tenan. Mangane lek mulang gak penak ngerti sumpek ya. Mari oleh wae ngene nilai ngakali. Ora karepe apa sing diajarno. Ingat, Mas, kalau kita main badminton, apa yang kita pikirkan ketika kita mau melempar bolanya? Nampel bolanya. Apa itu? Belum tahu, Pak, saya. Belum tahu. Olahraganya apa? Sepak bola. Ketika kita membawa bola, giring. Apa yang kita pikirkan? Membawa bola ke depan. Melewati lawan dan memasukkan bola ke dalam gawang. Manjane apa jenenge? Iki egois sih. Ancane gak diumani karo gue mangane gak menang-menang sama niku bal-balan. Ya lah bal-balan di omah sama giring dhewe lebok-lebok dhewe. Ngawur ae. Wis ngene iki gak ae. Sing liyane paling padha ae gitu ya. Jadi gini, Pak, olahraga itu intinya kenapa harus ada kurikulum, Pak? Dimasukkan pembelajaran. Bukan hanya untuk kebugaran. Memang sekarang olahraga itu kalau di Mapel itu kenapa harus ada? Itu sebenarnya ke arah rekreasi. Tapi konsekuensi pentingnya atau urgensinya atau esensi dari pembelajaran itu adalah olahraga itu selalu mengajarkan berpikir cepat dan tepat. Kawan main badminton terus nah di balik tidak tampil rono gak mungkin paling liwat tuh ya. Bukan itu, karena kan dilatih tas kon mati kon urip mana aja gitu. Intinya gitu, berpikir cepat dan tepat. Tolong Bapak Ibu berpikir begitu, Bu, sampai lek ngajar bisa enak, ngerti karepe. Lah ora sampean ngajar maca buku transfer tok ya mesti ae ruwet muridé blenger tuh masa gurune. Paham Bapak Ibu? Ya. Awas Pak Suko, nanti kalau monitoring Bapak Ibu ya, kalau ngajarnya tetap seperti konvensional seperti tadi, dia nggak ngerti karepe esensi dari keilmuannya, mesti maca buku ngomong merengut pisan nggak 15. Coba kalau guru matematika begini tadi, segala sesuatu yang rumit akan mudah dengan matematika. Dia mikirnya segala yang disampaikan itu sesuatu yang gampang-gampang aja. Gampang no. Walaupun bilangannya seperti apa, gampang. Karena mindsetnya juga gampang. Jangan antagonis lagi ya, Bu ya. Ngono ya iso gue lho jane.
Misalnya matematika ruwet, pikirannya gurunya ruwet itu ya, segala sesuatu akan ruwet dengan matematika. Makanya nggak sukses. Ibu ya. Nah ini strukturnya. Adzan dulu Bu ya, kita dengarkan. Ya kita minta 15 menit aja untuk melewati. Ada yang pembelajaran intrakurikuler dan penguatan proyek Pancasila, profil Pancasila. Jadi seolah Bapak Ibu sekarang itu Pancasila itu diangkat kenapa? Karena itu adalah ideologi, dan ideologi itu sudah diyakini mampu untuk menjadikan bangsa Indonesia atau anak-anak bangsa Indonesia itu survive untuk kehidupannya. Baik kehidupannya itu yang terkait dengan religiusnya, kehidupan sosialnya, maupun kehidupan yang lainnya. Ini Pak Bu. Nah kita lihat penguatan proyek penguatan profil Pancasila itu nanti jamnya ada sendiri. Ya. Jadi bisa jamnya itu ngambil dari jam pelajaran ditambah. Jadi di akhir-akhir itu nanti kita buat, kalau SD itu nanti paling 1 tahunnya ada 2 dimensi yang harus dilakukan. Ya. Nah, durasinya terserah nanti sesuai dengan pengaturan, karena nanti ada prosesnya. Kemudian harus ada muatan lokal Pak. Ini Bapak Ibu sekalian, RPP pun nanti harus ada muatan lokal ya. Kalau misalnya muatan lokal itu diintegrasikan ke dalam pembelajaran mata pelajaran lain, boleh, paham Bu ya, boleh. Itu RPP-nya bisa dimasukkan ke situ. Tapi isu-isu yang diangkat dari konten itu sebaiknya isu-isu yang bersifat lokal. Ya, saya ingin misalnya Bu, areke di Kasembon itu cedak alas, ya cedak alas. Mau harus dipelajari itu tentang kehidupan laut. Kira-kira areke ngerti apa Bu? Enggak. Ngono ya Pak, dipaksa bukune modelnya ngono Pak. Ajene bukune ngono. Ate ya apa mana? Belajar ekosistem laut gitu ya. Waduh. Terus belajar menanam kurma misalnya. Padahal di kono ngene duren malah gak kerumat. Wis durene lele, kurmane sing apik gitu ya. Baik Bu ya. Nah, ini integrasi dengan mata pelajaran dalam profil penguatan bahasa dan mata pelajaran berdiri sendiri, artinya kalau bahasa daerah berdiri sendiri gitu Bu ya. Boleh. Nah, strukturnya Bapak Ibu kita lihat, SD itu paling akeh fase nih. Kalau fase ABC itu di SD atau MI, fase D MTS, ya. E SMA kelas 1, SMA kelas 10, atau MA kelas 10, dan F MA kelas 11-12. Paling banyak itu pastinya. Coba lihat dulu. Nanti masing-masing fase ini ada karakteristik sendiri Pak. Nanti ada capaian pembelajaran untuk fase A, fase B, fase C. Ya. Nah fase ini bisa 1 tahun sampai 3 tahun. Nggak ada yang lebih dari 3 tahun. Misalnya ini, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4 2 tahun. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6 2 tahun. Ya. Kalau yang SMA 1 tahun malah fase E. Kelas 10 aja. Ini. Kita lihat intrakurikuler dan penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 20%. Luar biasa Bu, 20%. Walaupun konsep profil pelajar Pancasila ini masih perlu dikatakan. Untuk MI nanti pedomannya masih kita susun ya. Itu penguatan profil Pancasila dan rahmatan lil alamin. Masih kita susun. Jadi kan makanya kalau nggak terburu-buru melaksanakan Guru Merdeka bener gitu. Ya. Karena biar yang lain melaksanakan dulu ya. Les mateng bener dia melok. Tapi tahun ini paling nggak rohnya kurikulum Merdeka sudah dipakai Bu. Coba ngomong jadi guru atau akeh pahala nih. Tiba-tiba nabung dosa bareng. Jadi guru tiba-tiba wayahe menak ana murid malah ngereng murid. Nah kita lihat Bu, ketika di KMA 184 dulu kita akan mendapatkan kurikulum kita kan seperti ini Bu ya. Ya seperti ini. Ada IPA, ada IPS ya. Tapi nanti di Guru Merdeka pakai yang ini aja. Di Guru Merdeka Bapak Ibu, untuk yang kelas 1
Itu yang mata umumnya adalah Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, ya, seni lho. Gampang-gampang pelajarannya. Kan ono sing angel. Umpama arek dijak cerita-cerita tok penak. Jangan tulinan gua. Seneng arek di kono itu. Karena apa? Penguatan di sini adalah di karakter dan indera-indera tertentu saja yang masih dimatangkan. Anak masih berpikir konkret. Jangan hal-hal abstrak itu sudah diajarkan di sana. Belajar membaca pun tidak diharapkan harus inten. Makanya Bapak Ibu punya halaman di MI-nya Bapak Ibu. Ada halaman Bu ya? Luas ya. Justru sering-sering kalau anak-anak itu kan bermain. Mengkan lebu sekolah niku arek wis kucel lan mosok iso ngate awan jero kelas tok ya Pak. Ngono ku. Ada teman saya cerita kemarin. Pas lihat aku kirane kan biasanya dari guru MA Pak. Terus suruh ganti guru MI. Itu kuat bertahan hanya 3 hari. Arek dikandani kok kono Pak lihat wis meneng. Ngarep rame. Terus dikandani sing kono. Akhirnya tak jarang aku mek guyu tok jenenge arek wangel gitu. Akhirnya bertahan 3 hari leren lah. Teman saya begitu cerita kemarin. Nah, kelas 2 begitu Bapak Ibu. Pancasila, Indonesia, Matematika, PJOK sama ya. Nah, sekarang kita ke kelas 3 dan sampai kelas 5. Nah, di situ sudah ada IPAS. IPAS itu adalah gabungan dari IPA dan IPS. Kenapa kok IPA dan IPS gabung di situ? Di kono kalau era SDMI, hitung-hitungan fisika itu belum ada. Tapi fenomena alam akan selalu terkait dengan kehidupan sosial. Ya apa enggak? Iya. Wah enak jadi guru-guru itu, waduh guru MI itu enak sebenarnya. Ada ceritone, arek-arek sejak tulinan, ya ngegame bisa itu. Ya. Nah kemudian kelas 3 sampai 6 itu Bapak Ibu ya. Nah seni Bapak Ibu, seni. Di sini ada yang guru seni angkat tangan. Seni, kesenian maksudnya, bukan seni yang lain. Ya, Bapak Ibu silakan bisa memilih satu. Lah jenis seni tari, saudara jangan tari kabeh wis. Ojo kesenian kayak saiki teori gitu Pak ya. Jangan. Gitu. Mohon maaf Bapak Ibu. Setelah pandemi ketika ada lost learning kemarin, itu ujian tidak harus ujian tulis. Paham nggak? Olahraga masuk ditakoni ukuran diameter bola pingpong berapa anak-anak? Masih ada yang gitu? Masih? Hah? Soalnya ada? Siapa sih gawe? Siapa sih gawe? Hah? Kok teman-teman siapa sih gawe? Memang itu ada mapel, ada soal gitu. Siapa sih gawe? Orang mau coba aturan dah. Loh, kemarin di UM, di pos UM, mata-mata pelajaran tertentu itu boleh langsung praktek saja. Portofolio saja boleh nggak? Boleh. Ngono guru nggak itu. Sajane nyelamet malah kadang-kadang keliru dalamnya gitu ya. Ya paham Bu ya? Sudah. Sekarang juga begitu Bu, Bapak Ibu. Makanya kalau berbasis project nanti Bapak Ibu nggak usah heran, nggak harus ada tes tulis. Lah matematika Bu, kalau tes tulis ya bahaya gitu ya. Bahasa Indonesia nggak ada tes tulis juga bahaya karena dia harus punya kemampuan menulis. Coba olahraga, seni misalnya, anak-anak silakan tuliskan cara menggambar pahlawan kemerdekaan yang namanya Bung Tomo. Tarik garis ke sini, tarik garis ini, nggak akan bisa. Jangan menguji ikan untuk memanjat kelapa. Yang saya pernah dengar. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan menyusun sebuah kurikulum Bapak Ibu. Tahun ini Bapak Ibu tolong dikembangkan kurikulum yang memang ini Bapak Ibu berpusat pada seperti tadi ya. Eling-eling Bu, sampai nyusun kurikulum, mulang, dieling-eling ya.
iki pengalaman muridku mulai ketemu aku sampai mari. Sing dieling-eling muridku mesti apa? Teko aku. Ilmuku kah? Kegalakanku kah? Atau kegalauanku kah? Misalnya gitu. Ya Bu ya? Paham Bu ya? Awas nanti Pak Suko gimana guru-guru Kasempon? Waduh Pak, ngajar ceria-ceria. Sekarang tuh enak anaknya dijak, tapi ngerti semua. Oh, lo iku mana keliru Pak? Iku langsung mulang golongannya cak lontong lah. Recil, ruwet gitu. Nah itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mengembangkan sebuah kurikulum yang begitu. Jadi Bapak Ibu, saran saya, kemerdekaan itu diberikan kepada Bapak Ibu untuk membuat sebuah produk di lembaga itu. Semua kurikulum begitu Bu ya. Carane mewujudkan produk itu ya apa caranya? Sampean, mohon maaf, di sini kurikulum personal, silakan ya, ini Pak. Ini loh Pak yang sering saya lihat itu nggak jelas Pak. Saya tadi kenapa tanya kepada Ibu ya? Tadi Ibu ya, saya tanya gini, Bu, kalau jenengan masuk ke kelas, Sapan berpikir anaknya jadi apa? Harusnya semua guru jawabannya sama Pak. Karena apa? Karena sekolah punya tujuan. Aja nggak karepe dhewe. Kenapa jadi karepe dhewe? Ya karena kepala madrasahnya gak pernah ngomong ke gurunya. Misi sampean itu ini loh ya. Lek ngajar itu dadekno iki, awas kalau enggak ngono, misalnya gitu. Coba lek ngono. Guru olahraga ya ngerti. Cek kebugaran nih. Lek kebugaran nilainya masih beda Bu. Ketok seger, ayu gitu ya. Tahes. Kalau komes belum kan, kalau ini bijine songo. Ya. Bapak Ibu, nanti biasanya kalau misalnya gini, kualitas lulusan yang beriman dan berprestasi, misalnya Pak ya, kita mempunyai tujuan bahwa kita punya lulusan yang berprestasi dan berakhlak mulia, misalnya begitu. Nah, biasanya kita nyusun misi itu begini Pak. Kalau kita ingin punya lulusan yang bagus, pasti ada sarana prasarana. Jadi melengkapi sarana dan prasarana. Misi boleh ditulis Bu. Sing tandang sapa iki? Melengkapi sarana dan prasarana siapa yang tandang? Sarpras dengan kepala madrasahnya atau yang lain. Nah, biasanya kalau dibaca di misi itu sing bagiannya guru gak ada Pak. Jangan lihat di misi jangan ya. Nanti Bapak Ibu ya. Adakah misi itu yang khusus yang melaksanakan guru? Silakan dicek. Ada yang hafal visi misinya? Ada yang hafal punya misi? Sekarang tunjukkan ke saya, bisa? Ingat ya Bu ya. Nanti dikoreksi ya Bu, dilihat. Sing misi guru ndi? Sing bisa dilakoni guru pas ngajari sing ndi? Karena guru itu sebetulnya yang mengajar adalah membawa misi Bu. Ora sakarepe dhewe memang. Paham, Pak? Setuju? Setuju. Lek gak setuju, sampean berarti melok gerbong liya di sekolah niku. Wong sekolahane visi-visine jelas sama sampean wong lewar. Makane ana guru sing paling dibenci, kenapa? Karena guru yang lain tidak seide, tidak sevisi. Paham Bapak Ibu ya? Yes. Nah, ini ya. Nah. Nanti bisa dibaca Bu ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu di kurikulum Merdeka itu hanya CP ya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu satu fase. Sehingga guru harus menerjemahkan menjadi tujuan pembelajaran. Tapi nanti Bapak Ibu akan dibantu, makanya kurikulum ini roto beruwet Bu. Kenapa? Negara itu hanya membuat rambu-rambu besar. Ya, CP itu besar Pak. Karena tingkatannya di mana? Di satu tahun, di satu fase.
MTS berarti 3 tahun itu 1 CP, Pak. Nah, kemudian untuk menjadikan tiap harus ada pembelajaran, maka ada tujuan pembelajaran yang dibredel dari CP. Dari CP ke TP nanti muncul kira-kira wolek tujuannya ini ki tak ulang nosing di dhisik gitu ya. Maka nanti ada alur tujuan pembelajaran. Jadi sing pertama diajarno iki tujuan pembelajaran iki ditoto gitu, Bu. Sehingga nanti setelah itu Bapak Ibu bisa membuat sebuah asesmen. Ya. Tuh kalau di Nah, untuk asesmen tadi saya sampaikan ujiannya bisa formatif. Formatif itu apa, Bu? Ulang harian ya. Formatif itu 1 TP, 1 tujuan pembelajaran. Dibuat ulangan formatif. Untuk apa, Bu? Kira-kira. Nah, formatif itu apa? Sama ujian formatif itu apa? Tes ulang harian nih, kayak apa, Bu? Buka kakur. Pemahaman anak. Untuk mengetahui pemahaman anak 1, yang kedua. Pemahaman pembelajaran itu sing paham siapa? Itu siapa yang untuk siapa, Bu? Untuk siswa. Ibu berapa, Bu? Mulai emang sungguh wangi sama. Gue lega di sopo malah keturun. Oh ngantuk ya, Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Ibu sudah luar biasa loh, menahan ngantuk mulai tadi loh. Berarti yang tidak menarik saya tadi. Buktinya dia ngantuk, Bu ya. Oh gitu ya. Bu, ulangan harian itu apa, Bu? Untuk ukur kemampuan siswa 1. Hasil pembelajaran sih sampai di Oke, daya serapnya 1 tetap podo ae. Satunya lagi apa? Loh, ternyata ngantuk karena egois, Bu. sudah tercatat belum? Iya, makanya gak ngereken kancane, Bu. Masih kono guyu saya gak ngereken. Masih kene ngomong kan ada muru-muru gak ngereken. Jadi kita gini, Bu. Ulangan formatif, ulangan harian seperti biasa, sama sebenarnya. Kalau kita ingin mengetahui ketercapaian anak kan ya. Oleh karena itu kita bisa melihat nilainya. Oh ini. Tapi yang kedua kan sebagai umpan balik bagi gurunya. Saya kira muridnya orang bolo, sing nilai ada 15. Sing pinter sapa iki? Sing pinter sapa? Sing pinter arek 5 tok iki lho sing pinter. Wong gurune gak pinter menyampaikan. Paham Bapak Ibu ya? Ya, itu sebagai tolak ukur nanti kita. Nah, anak-anaknya gak tuntas seperti itu gimana kan? Harus ada remedi dan sebagainya. Nanti tes formatif itu fungsinya itu Bapak Ibu. Tapi semua tidak ada KKM dan nilai 0 sampai 100 sama. Iya, 0 sampai 100. Bu, sebaiknya murid itu kalau dulu ada KKM 80. Kalau harapan Ibu muridnya dapat nilai berapa, Bu? Di atas KKM berapa itu, Bu? Oh, sekitar 85. Ya. Paling tidak Ibu jadi guru nggak terlalu banyak korupsi, cuma 15% lah. Ya? Apa sih, Bu? Sampai ngomong, Bu, jadi guru renang. Ya, terus kemudian anak-anak kemampuannya adalah 50 meter ya, jarak dari sini ke sana 50 meter. Anak-anak dapat 85 meter mati apa ora, Bu? Mati apa ora kira-kira? Iya, jelas. Lah 100 meter aman, kan bolak-balik. Jadi guru itu selalu mengajarkan muridnya dapat nilai berapa, Bu? 100. Kita totalitas gak pernah guru itu kalau kecuali karo guru dolim loh, Bu. Guru dolim itu ada, Bu. Jadi gak tahu diajari muridnya. Burung rumangsa iso dikai ujian lah. Iku lah. Arek urung iso dulang renang,
Ya, durung ketok iso diuji. Lah padha karo ngkon bunuh diri ta itu. Nah, itu ada ya. Tapi kalau di sini kayaknya nggak terjadi. Sebaliknya maksudnya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kurikulum merdeka Bapak Ibu pada intinya kita nggak usah banyak-banyak, nanti bisa dibaca slide nanti akan saya bagikan kepada Pak Suko. Khusus itu aja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, pendalaman tentang dokumen dan sebagainya nanti kita akan belajar. Tapi saya berharap bahwa pertemuan kita pada siang hari ini ada sesuatu yang kita bisa ambil. Segala sesuatu yang kita lakukan sebetulnya sudah ada pada diri kita. Kemerdekaan itu sudah diberikan kepada kita. Dan semua yang diamanahkan kepada kita itu adalah untuk menjadikan sebuah kebermanfaatan untuk kita dan anak didik kita. Makanya Bapak Ibu, ketika kita diberi kemerdekaan untuk menjadikan seorang seperti apa, dan kita bisa melakukan sebagaimana apa yang kita mampu, maka saya berharap bahwa kita bisa melakukan yang terbaik. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka sampai di sini? Murid kudu munggah kabeh, walaupun nilai tidak 100, karena kita menilai sesuai dengan kapasitas yang ada. Dan tapi ono murai Bu, kita mengajarkan materi esensial secara mendalam. Ojo, cepetan anak, ini materinya belum habis gitu ya. Itu guru dulu. Demikian, ada pertanyaan Bapak Ibu? Gimana? Pak Guru Olahraga sudah jelas? Arek-arek wuru ono Pak. Cek pikirannya cepet, tepat. Ojo bugar tok ae. Kok senam gak salah. Matematika yang ngono, jangan mengenaskan gitu. Mikirin gampang arek, nolong arek ngono lho. Besok uripe cek pena karo matematika gitu loh. Sama dengan yang lain loh Bapak Ibu. Sange urut tak takoni. Enggak nutut waktunya. Baiklah Bapak Ibu, semoga keharmonisan kita di siang hari ini memberikan keberkahan dan kehormatan untuk kita semua. Ya, semoga lembaga Bapak Ibu sekaligus Bapak Ibu yang menjalankan di lembaga tersebut hasilnya baik dan menjadikan amal pahala untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada yang kurang. Oh, dah, silakan Pak. Untuk nanti kurikulum merdeka itu, apakah rapotnya juga masih menggunakan yang RDM? Karena kalau tadi disampaikan, guru itu kan dusone numpuk. Jadi kalau saya memang guru wajib membuat RPP. RPP-nya boleh satu lembar kertas yang diorek-orek dengan ballpoint-nya. Saya ngajari begitu. Karena membiasakan orang itu kalau langsung diplek kuan kangelan. Jadi tulisannya saiki pelajaran apa, tujuannya apa, terus ngate dilakoni apa. Terus engko ana apa asesmennya ya apa. Wis cukup ngono. Nanti kalau saya periksa, saya tinggal ngomong, ini kemarin pelajarannya ini ya, materinya tentang ini ya. Terus yang dilakukan seperti apa? Oh, ini gini. Iya, hasilnya gimana Nak? Oh, ini Pak. Terus ngono ae. Itu biasa merencanakan. Itu pertanggungjawaban jenengan loh. Mosok sing oleh TPP mesti kudu perencanaan ya. Lek enggak berarti kudu dianu sedekahna sing 1% niku mau gitu loh. Jatah RPP. Supaya gak anu guys, enggak gampang sih. Baru kalau sudah mahir, akhirnya Bapak Ibu menemukan gini loh Pak. Oh dibayar arek penake cara ngajar aku model gini. Terus ketemu iku didokumentasikan diketik. Mending karek copy paste. Tapi kan hasilnya jelas. Karya sendiri. Ya. Oh, ora mlebu. Go buku tok. Iku mang balik. Guru itu esensi materinya gak ngerti. Iso ngerti namanya. Maca muridé digomong-ngomong sampai ngantuk-ngantuk kayak ya itu karena kita salah. Saya tadi mohon maaf Bu ya kalau sampai ngantuk. Sebetulnya saya nggak mengendaki seorang pun yang ngantuk di sini karena itu tadi ngantuk itu berarti saya nggak berhasil untuk menarik perhatian jenengan itu ya Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Baik, ada lagi Pak. RDM itu hanya sebuah alat untuk mendokumentasikan sajane sing gawe nilai guru nih.
Sehingga KKM ya guru dewe. Nah sampai guru itu mengingkari dirinya sendiri kan aneh. Siapa nggak KKM dasarnya murid yang paling pinter, mulai tengah-tengah, apa murid yang paling bodoh? Angkat tangan, siapa yang bisa? Ah, tengah-tengah, pinter, bodoh. Ayo, cepet. Ayo, cepet. Cek kawan di sana, kawan di ngajar. Bu, ayo, jangan mulai guyu, ayo. Kalau ngambil KKM, bentar. Kalau ngambil KKM, ada pada paling pinter, sedang paling bodoh. Jadi cepet. Ayo, sedang ya. Di mana kelu? Uangnya bunuh diri gak kerasa yang mana kelu? Heran aku. Kalau kita ngambil yang sedang, Pak, berarti arek sing isore tengah-tengah yang menisor warna akeh, Bu. Jadi kan kurva matematika kan begitu ya. Jadi yang tengah terbanyak itu yang sedang kan. Si ke bawah kan akeh. Jadi ya Allah, ngene. Hati sengaja. Ngono kuwi tambahane buri. Paling tidak, Pak, beliau sudah merubah statementnya karena kecerdasannya. Karena informasi dari saya tadi. Ambilnya paling bawah, Bu. Mau sak goblok-gobloknya murid telah KKM. Ya, kalau ngajar gitu ya. Kenapa? Umpama arek iku lebih jelek saking apa sih arek iku, Bu? Mergo mari disapaki bapak nih, ibu nih atau tukaran dengan yang lain. Tapi kita sudah mengajar di ranah yang benar. Kalau kita ngambil yang tengah-tengah, kita sudah membunuh separuh anak ini. Wong arek di tengah-tengah sak penisor iku wakeh deh. Separuh di sana. Wah, kasihan. Kalau tidak ada pencerahan, Bu ya. Nah, makanya nanti kalau kita memakai esensial, berarti sekarang nggak ada murid yang nilainya jelek. Biyen apa-apa sih awake dhewe, ya. Iku gak munggah, lek isore swidak. Tahu swidak, Bu? 60. Ya kan dulu ya. Sekarang AKM lho, Bu. Lah saiki sama mentol lah. Dia rapor anak murid sama kayak 40 ngono. Masih aku munggah. Ya. Paham? Nah, esensi yang kita ambil sampai dia mendalam, itulah kewajiban dari kita. Sudah, Pak ya? Jadi sudah nggak ada dusta di antara kita, Pak. Ya, sing salah saja ngomong ketok, Pak, wis jelas ketok. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada yang kurang pernah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pros untuk Pak Suryan semuanya. Terima kasih Bapak Suryan yang tentunya sudah memberikan namanya aja ini masih sesuai dengan topik kita. Topik kita hari ini kan persiapan implementasi dan penerapan kurikulum. Jadi secara spesifik Pak Surya tadi tidak mendetailkan, hanya memberikan secara umum begitu. Jadi di kurikulum Merdeka nanti juga tadi disampaikan secara gambaran, secara umum, ya, secara umum. Kalau tentang detailnya nanti ya kita harus belajar kembali. Terus di kurikulum ini perlu adanya kerjasama di semuanya, baik itu kepala sekolah, guru, stakeholder. Ini harus diharapkan. Nah, terus yang terpenting untuk di Kecamatan Kasembon tadi sudah disampaikan, tidak usah keburu-buru. Kita cari aman. Konco podo perang awake dhewe tiarap dulu. Kuwi wis penak ya sampai merdeka. Masuk. Tetapi tetap kita mengikuti alur itu sambil belajar. Sudah mulai diberikan pelan-pelan untuk menuju ke merdeka. Untuk menuju ke merdeka. Jadi harapannya di kurikulum merdeka nanti antara teori dan praktek ini langsung kesasaran, ya. Coro pendidikan agama, praktek toharoh, bersesuci, mau sholat, ya wudu dulu, dipraktekkan, setelah baru secara prakteknya dilaksanakan, bukan teori semata. Jadi bila perlu matematika juga sama.
hitung-hitungan tapi nggak ada prakteknya. Sekali-kali anak ajak ke pasar, dikasih belanja ke sana, itu praktek dari mata pelajaran matematika. Duit itu kan di pondok dewi. Begitu. Baik, nampaknya sudah dingin Bu ya. Dingin deh. Indikasinya dingin itu ada karena energi terkuras, dengan sudah perutnya kosong, sehingga cadangan makanan untuk digunakan untuk berpikir ini berkurang. Semakin berkurang semakin dingin, karena di belakang sudah siap untuk disajikan untuk penjenengan. Saya selaku pemandu acara pada kegiatan kali ini ada kurang berkenannya, ada kurang pasnya, memang waktunya terbatas. Tadi diinformasikan waktu yang 10 hari ditempuh hanya 5 jam untuk kali ini. Ya inilah kenyataannya, tetapi kita tidak boleh patah semangat. Kalau ada sumur di ladang, tentunya bila kita numpang mandi. Kalau kita diberikan umur yang panjang, tentunya akan mengadakan kegiatan seperti ini lagi. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.